Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina syahrul mubarak syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli badri ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang pada hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya bulan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan 1441 Hijriah. Di tengah pandemi Covid ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan dan memberikan kita kemenangan, kesempurnaan di bulan Ramadan ini hingga kita meraih bulan Idul Fitri kelak dan selanjutnya. Salawat dan salam semoga kita terus tetapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tauladan terbaik untuk menjadi hamba yang terbaik, menjadi pejuang yang terbaik, menjadi pengemban dakwah yang terbaik, serta menjadi khalifah fil ard untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala hingga kita berjumpa kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita masuki hari ke-17 bulan Ramadan, hari di mana kita biasa memperingati sebagai hari nuzul Quran, ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yakni pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira. Akan tapi, tahukah Anda bahwa pada 17 Ramadan ini juga terdapat peristiwa yang tidak kalah dahsyatnya, yakni Perang Badar Al-Kubra yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, yakni 2 tahun setelah Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Jadi di tahun kedua Hijriah ini ada dua peristiwa besar yang diperintahkan kepada kaum muslimin, yakni puasa pertama bulan Ramadan kaum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan itu pertama tahun kedua Hijriah. Nah, di puasa yang pertama inilah kemudian terjadi juga peristiwa yang dahsyat di Lembah Badar, yaitu Perang Badar. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu sedang berpuasa Ramadan dan mereka menjalani satu peristiwa besar, yaitu Perang Badar Al-Kubra. Yakni di mana 313 pasukan kaum muslimin yang didukung oleh 200 pasukan unta dan 2 pasukan berkuda itu melawan sekitar 1000 pasukan musyrik Quraisy dengan kekuatan 600 pasukan unta dan 200 ekor kuda. Ini tentu dari sisi kekuatan pasukan itu jauh berbeda. 313 melawan 1000 pasukan dan dengan perlengkapan yang juga jauh berbeda. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat itu sebenarnya tidak berniat untuk menggelar perang besar. Jadi Rasulullah SAW itu pada awalnya berniat untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang sepulang dari Syam setelah mereka menjual hasil rampokan barang-barang kaum muslimin di Mekah yang berhijrah ke Madinah. Jadi kaum muslimin di Mekah yang berhijrah ke Madinah itu barang-barang yang mereka tinggalkan itu mereka ambil. Jadi orang-orang Quraisy mengambil barang-barang mereka dan kemudian dijual ke Syam. Nah, itulah yang mau dituntut, mau diambil oleh Rasulullah. Akan tetapi kemudian kaum musyrik Quraisy itu mengetahui hal ini, kemudian mereka menyiapkan pasukan untuk menyusul kawan-kawan mereka. Sehingga pada akhirnya bertemulah kedua pasukan ini di Lembah Badar. Nah, di tengah keterbatasan ini, bagaimana Rasulullah dan para sahabat? Apakah mereka kemudian menyerah
apakah para sahabat itu kemudian meminta keringanan pada Rasul, ya Rasul ini bulan Ramadan dan kita tidak siap sebagaimana kalau kita undur saja. Tidak. Para sahabat baik kaum muhajirin maupun kaum ansor itu setia dan siap untuk mengikuti seluruh perintah Rasulullah dan berjuang hingga di akhir. Berjuang hingga akhir. Maka kemudian Rasulullah juga menerapkan strategi sebagai bagian dari memaksimalkan ikhtiar. Yang pertama, Rasulullah itu menguasai lebih dulu sumur Badar yang merupakan satu-satunya sumur di lembah Badar. Dan kita tahu bahwa di Timur Tengah itu tidak banyak mata air di sana, sehingga itu menjadi satu kemenangan tersendiri bagi kaum muslimin. Kemudian biasanya di dunia Arab itu sebelum pecah pertempuran itu ada yang namanya mubarozah atau perang tanding. Nah, di sini Rasulullah mengutus keluarga Bani Abdul Muthalib, dan ada paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, dan ada Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib. Nah, di pihak kaum musyrikin itu kemudian maju keluarga Bani Abdus Syams. Di sana ada Utbah bin Rabi'ah yang merupakan tokoh intelektual Quraisy saat itu, ada adiknya Syaibah bin Rabi'ah, dan ada Utbah, ada Walid bin Utbah. Nah, tiga pasangan ini kemudian berduel satu lawan satu, dan di pihak musuh kemudian tewas semua, dan Hamzah bersama ponak-ponakannya meraih kemenangan yang mutlak. Nah, ini kemenangan yang kedua dan menjadi pukulan yang telak bagi psikologis kaum musyrik Quraisy saat itu. Nah, kemudian sebelum pecah perang itu Rasulullah berpesan pada kaum muslimin untuk menggunakan panah terlebih dahulu sebelum pasukan musyrik itu benar-benar sampai dekat dengan mereka. Sehingga ketika kaum musyrik itu mulai mendekat, kemudian pasukan muslim itu mulai menembakkan panah-panah mereka. Sehingga kaum musyrik itu sebelum sampai ke kaum muslimin mereka sudah berjatuhan terlebih dahulu. Ini juga menjadi poin kemenangan. Dan pada akhirnya pecahlah perang di antara kedua kaum ini, kaum mukmin dan kaum musyrik. Dan di medan itulah kemudian Allah memberikan pertolongannya, di mana gembong-gembong kafir Quraisy itu di sana ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, kemudian tewas di tempat itu. Dan total korban di mereka itu ada 40 orang yang tewas dan 40 orang lagi yang ditawan oleh kaum muslimin. Dan adapun di pihak kaum muslimin itu ada 14 sahabat yang meraih gelar syuhada insyaallah. Sahabat sekalian, ini sekilas tentang peristiwa Badar al-Kubra, dan ini menjadi inspirasi bagi perjuangan-perjuangan selanjutnya, bahwa ternyata ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peperangan ini. Yang pertama, ternyata kekuatan fisik baik itu fasilitas maupun jumlah itu bukan penentu utama bagi kemenangan sebuah pertempuran. Tetapi faktor utama itu adalah keimanan, keyakinan, dan ketaatan yang penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dari niat bahwa kaum muslim berjihad itu semata-mata untuk meraih ridho Allah dengan memaksimalkan ikhtiar yang ada. Maka kemudian di banyak pertemuan selanjutnya selama beratus-ratus, kemudian selama 1300 tahun lamanya negara Islam itu berdiri, itu kebanyakan kaum muslimin itu menghadapi perang dengan pasukan dan fasilitas yang lebih sedikit daripada pasukan musuh. Akan tetapi mereka hampir selalu mendapatkan kemenangan dan kemenangan. Bagaimana dengan kondisi umat Islam hari ini? Umat Islam hari ini dengan jumlah 1,7 miliar di tengah 7 miliar umat manusia, itu ternyata tidak semulia, tidak sekuat kaum muslimin di masa lampau. Dengan kekuatan 1,7 miliar ini ternyata kita masih mendapatkan banyak penghinaan, banyak mendapatkan penistaan agama,
bahkan pembantaian dan penjajahan. Bagaimana saudara-saudara kita di Myanmar, di Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Uighur dan sebagainya, dan kita tidak bisa memberikan pertolongan yang setimpal, yaitu membebaskan mereka dari pembantaian orang-orang kafir. Apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang terjadi sesungguhnya? Yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa kita hari ini mungkin keimanan itu masih ada dalam dada-dada kaum muslimin, tetapi ketaatan itu sudah banyak yang hilang dari umat ini, terutama ketaatan kita pada syariat Islam, pada aspek kehidupan sosial, pada aspek kehidupan bernegara. Umat Islam hari ini memiliki lebih dari 44 kepala negara, dan kita terpecah oleh yang namanya nasionalisme. Itulah yang menjadi PR terbesar kita hari ini. Apabila kita ingin meraih kemenangan sebagaimana yang diraih oleh umat Islam terdahulu, maka kita harus mewujudkan satu kepemimpinan, harus mewujudkan satu negara yang memang didedikasikan untuk menjalankan syariat Islam, syariat Allah secara sempurna. Maka dengan itulah insya Allah umat Islam kita di masa depan akan meraih kemenangan demi kemenangan, meraih kemuliaan demi kemuliaan, meraih izzah kaum muslimin, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin itu akan benar-benar terwujud insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun kulami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.